Ada dirimu dan dirinya dalam hidupku. Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya, namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta. Atas nama cinta, hati ini tak mungkin terbagi sampai nanti bila aku mati. Cinta ini hanya untuk engkau. Jalanku berada asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah atas nama cinta, atas nama cinta, ku relakan jalanku berada asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah. Mama kenapa? Mama sakit lagi ya? Ya tahu nih sayang, Mama mual. Kita nggak usah kesana dulu ya. Mama pusing. Kalau kamu sibuk, Viti juga sibuk. Kan dua-duanya capek. Kapan mau hamilnya, ya enggak? Aku yang paling tahu istriku kok. Aku lagi butuh uang buat nambah-nambah modal usaha. Kira-kira kamu bisa bantu aku nggak ya? Berapa? Ya, nggak banyak sih. 20-an lah. 20 juta. Astagfirullahaladzim. Fitri? Fitri, kamu kenapa, Fit? Fitri! Nggak apa-apa, Rel. Taksinya udah datang, aku pulang sekarang ya. Assalamualaikum. Tolonglah Mbak, saya ini mau ketemu Mas Farel. Ruangannya di mana, lantai berapa? Saya udah nggak sabar loh pengen ketemu. Maaf ya Pak, kalau belum ada janji Pak Farel belum bisa nemuin Bapak. Bilang aja Kokok Wijanarko, calon artis, tetangga istrinya di Wonogiri. Pasti dia kenal, dan pasti saya suruh masuk. Lawong saya ini peran berat. Masa sih Mas? Oh, nggak percaya. Hah. Nah, itu dia Mas Farel. Mas Farel. Aduh, apa kabar Mas? Kok? Nggak nyangka kita ketemu di sini kok. Akhirnya nyusul juga ya ke Jakarta. Iya Mas, saya kan pernah bilang sama Mas Farel kalau saya tetap mau ke Jakarta dan mau mewujudkan apa yang saya impikan. Mas Farel, maaf loh, saya nggak ngerti alamat rumah Mas Farel. Yang ngerti cuma kantor Mas. Ya udah saya datang ke sini Mas. Nggak apa-apa kan Mas? Terus gimana rencana selanjutnya? Tetap menjadi artis? Loh lah iyalah Mas, tanggung udah nyampe ke Jakarta. Mas Farel ada kan kenalan produser sama sutradaranya? Yaudah ikut saya ya. Kemana Mas? Udah pokoknya ikut aja. Menjadi artis kan? Oh, iyalah Mas. Jeng, silakan ya dicicipin kue saya. Mam, Fitri kemana sih? Dia lagi nyiapin minuman di belakang. Fit, kamu di sini aja ya, sambil ngobrol-ngobrol sama teman-temannya Mami. Selamat ya Fit, saya ikut senang dengar kabar kehamilan kamu. Wah, Jeng Lia sebentar lagi punya cucu nih. Kira-kira cucunya laki apa perempuan ya? Nanti kalau udah deket-deket 9 bulan, diajak jalan-jalan. Biar kelahirannya nanti lancar.
Fit, kamu kok kayaknya pusing ya? Mendingan sekarang kamu istirahat ya nak ya? Ibu-ibu, saya ke dalam dulu ya. Fitri kenapa ya, Jeng? Sebetulnya Fitri udah keguguran. Apa? Aduh, maaf Jeng, maaf. Saya betul-betul nggak tahu. Nggak apa-apa kok. Maklum belum pengalaman, jadi kurang hati-hati, makanya dia keguguran. Tapi masih banyak kesempatan kok. Saya juga bilang sama Fitri, ya dia kan masih muda ya, masih banyak kesempatan untuk hamil lagi. Makanya Oma itu optimis loh, sebentar lagi juga dia isi lagi. Kenapa sih aku harus mengecewakan harapan keluarga? Pasti mereka malu banget kalau sampai tahu menantunya nggak mampu memberikan keturunan. Fit, kamu jangan sedih ya. Mereka itu belum tahu kok kalau kamu tuh keguguran. Dan mereka juga tidak punya maksud untuk menyinggung perasaan kamu, Fit. Gini ya sayang ya. Kalau kamu memikirkan semua omongan orang, kamu bakal capek, Fit. Jadi jangan jadi beban ya nak ya. Mi, aku nggak marah sama siapapun. Aku nggak tersinggung sama kata-kata mereka. Tapi aku sebel, aku benci sama diri aku sendiri. Enggak, Fit. Kamu nggak boleh kayak gitu. Kamu tidak boleh menyalahkan diri kamu sendiri. Ini semua tuh takdir dari Allah. Ya, dan kita harus bisa menerima takdir. Karena semuanya itu pasti ada jalannya. Ingat itu. Makasih ya, Mi. Ya udah ya sayang ya. Kamu sekarang istirahat. Mami temenin mereka dulu ya. Aku malam ini nginep di sini aja ya. Mampus gue. Giliran Rocky mau nginep di sini, Mas Bram juga mau nginep di sini. Gimana nih? Atas nama cinta. Bang, ya bang. Nih, Masih. yuk. Loh, Papa, kok Papa bawa bajai sih? 2 lagi. Iya, Man. Tadi kan kamu bilang mau servis angkot. Mana angkotnya? Udah dikecilin. Nih, jadi 2. Soalnya kan trayek angkot kita tuh udah nggak menguntungkan lagi, Pak. Sepi, makanya setoran kurang mulu. Untuk itu aku tuh kerja di bajai, kayak lebih menguntungkan. Terus kenapa kamu beli 2? Kamu kan cuma bisa bawa 1. Ya apa dong, masa mama sih? Udah tahu mama jualan gado-gado. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Mas Dorman paling botak, Mas. Ini mau merah tuyul, makanya gue gitu-gituan botak. Bu, saya ada perlu sama Mas Norman, Bu. Wah, kayaknya ada yang seger nih. Errol, ini siapa nih? Supir lo yang baru? Bu, yang bener gitu loh, Mas. Saya ini calon seleb. Seleb? Seleb apaan lo? Kelelep? Muka lo sama bajai gue hampir sama. Enggak, Deng. Sorry. Muka lo lebih tepatnya kayak bemo.
Ngaku seleb depan seleb. Emang lo nggak tahu siapa gue? Belum tahu. Lah Mas ini siapa toh? Wah, kurang ajar lo. Lo nggak pernah punya TV di rumah ya? Hah? Mas, ini namanya Koko. Dia temannya Fitri waktu semea. Koko ini banyak membantu saya, Mas, waktu saya di Wonogiri. Nah, Koko sekarang datang ke Jakarta karena cita-citanya jadi artis, Mas. Jadi artis? Oh, orang kampung. Pantesan aja. Mas, kalau misalnya gantungin cita-cita, harus sesuai muka dong. Muka gue yang ganteng aja sepijop, apalagi muka lo yang kayak bemo. Bela piye tuh ki? Mosok cita-cita sesuai dengan muka? Yang saya tahu Mas, cita-cita itu sesuai dengan kemampuan. Mas, tolong ya Mas ya. Soalnya saya dalam hal ini nggak bisa membimbing dia, Mas. Dan Mas Norman kan lebih berpengalaman. Tolong ya Mas ya, saya nitip dia. Mudah-mudahan dia bisa jadi artis sinetron, Mas. Iya Mas, tolongin saya Mas. Saya ini sudah pernah ikut casting loh Mas. Cuman nggak pernah dipanggil Mas. Apaan ya Mas? Acting saya ini kurang mateng ya Mas? Bemo, bukan cuma acting lo kurang mateng, muka lo juga kurang mateng. Lo muka kurang mateng emang durian montong apa? Gimana ya? Ya udah deh, boleh deh kalau gitu. Bemo, tapi makan lo nggak banyak kan? Tersusah lagi gue ngempanin lo tiap hari. Maaf Mas, ini anggap aja sebagai uang kursus, uang ngekos. Saya nitip dia ya Mas ya. Waduh, kalau ada ininya sih beres. Tapi ini kurang, Rel. Buat operasi plastik. Soalnya harap pertama yang mesti dilakuin ngoperasi mukanya dia nih. Tapi iya toh, kayaknya orang ini menghina muka saya banget. Mas, gini juga pemberian Tuhan, Mas. Wah, kayak dia ganteng aja, botak gitu juga. Waduh, lu ngina gue. Botak ini seksi. Lo lihat dong perabotan luarnya, gimana dalamnya. Lu sama guru juga lo. Ngeyel. Lo mau gue ajarin nggak? Iya, Mas. Ya udah Mas, saya berterima kasih sekali karena Mas sudah mau dititipin Koko. Kok, kamu jaga sikap ya, jangan norak. Ya udah saya pulang dulu ya, Mas. Saya duluan Mas. Assalamualaikum. Salam. Kamu tuh gimana sih? Sekarang kan apa-apa mahal. Kok pakai terima orang segala? Pak lihat tuh. Udah tenang aja. Sebentar saya ngatur. Pokoknya semua happy deh. Tapi Man, kemarin banci. Sekarang, ayo deh. Lus, aku boleh numpang kamar kecil nggak? Apaan sih Mas pakai izin segala? Ya boleh lah, ini kan apartemen Mas juga. Yaudah, bentar ya. Halo Rocky. Lus, malam ini aku nginep di apartemen kamu ya. Boros nih, setiap malam tidur di losmen terus. Iya, bisa-bisa. Ntar aku telepon ya, soalnya Mas Bram itu kalau pulang jam 9. Emang Mas Brammu itu nggak pernah nginep di situ ya? Iya, nggak pernah. Kamu sendiri gimana? Kamu bawa duit nggak? Bawa dong, Rocky. Lumayan, Lus. 10 juta. Bagus. Kalau gitu nanti malam kita bisa pesta. Ya udah, nanti aku telepon ya. Tunggu aku ya. Mas Bram, mau minum apa? Aku bikinin coklat panas ya? Boleh, boleh. Wah, enak juga ya kalau pulang kantor terus ditawarin minuman. Nyaman banget rasanya. Memangnya istri Mas nggak pernah kayak gini ya? Boro-boro, Lus. Ya udah, aku bikinin minum dulu ya. Atau sekalian aku bikinin makan malam. Mau nggak? Boleh. Wah, kamu emang bisa ya bikin aku seneng. Aku jadi malas pulang. Aku malam ini nginep di sini aja ya. Apa? Kenapa, Lus? Bukannya kamu seneng kalau aku nginep sini? Giliran aku mau, kamu kayaknya kaget gitu. Enggak. Aku nggak nyangka aja Mas berani nggak pulang.
Memangnya Mas mau alasan apa? Ya, itu ntar aku pikirin deh. Mampus gue. Giliran Rocky mau nginep di sini, Mas Bram juga mau nginep di sini. Gimana nih? Terus? Kenapa? Nggak apa-apa kok Mas. Sebentar ya. Bemo. Bawa-bawanya dong kolong-kolongnya biar bersih. Ini juga nih dalamnya nih, biar kinclong. Mas, saya jauh-jauh dari Wonogiri ke Jakarta ini mau jadi artis. Bukannya jadi tukang cuci baju kayak begini. Wah, ngeyel nih anak. Bemo, gue kasih tahu ya. Semua usaha itu dimulainya dari nol. Kalau lu mau terjun di dunia acting, lu harus belajar acting yang paling natural. Salah satunya adalah nyuci bajai. Apa hubungannya? Dibilangin. Gue pulangin juga lu ke kampung ya. Ngangon kebo lu. Iya. Saya nurut Mas aja deh. Satu lagi, jangan panggil gue Mas, panggil gue teacher. Teacher? Kicir. Kicir buta lo tuh. Teacher. Oh, teacher. Iya, Mas, teacher. Wah, bodoh nih orang. Teacher aja, jangan pakai Mas. Kan, salah meneh tuh. Rasain lu gue kerjain. Aku gak mau hamil. Aku gak mau hamil lagi. Aku gak mau. Pergi, Ama, pergi. Kenapa Ama selalu neken aku supaya hamil? Kenapa semua orang di sini nyuruh aku hamil? Aku gak mau hamil. Atas nama cinta. Fitri, Mbak Maya mau minta tolong sama kamu. Apa yang kamu lihat tadi, jangan sampai ada yang tahu ya. Termasuk Farel. Ya, kan kita udah sama-sama dewasa, Fit. Jadi lebih baik kita urus aja rumah tangga kita masing-masing, nggak usah ngurusin orang, ya. Ya mungkin kamu jadi nggak respect sama Mbak Maya. Cuman Mbak Maya terima kok. Ya kayak dulu aja waktu Mbak Maya sempat deket sama Emil kan. Mbak Maya tahu mungkin kamu bakal nasehatin Mbak Maya supaya Mbak Maya harus lebih setia lagi sama Mas Bram. Cuman Fit, maaf banget, yang lebih tahu kondisi rumah tangga saya adalah saya sendiri. Jadi Mbak nggak akan dengar nasihat dari siapapun termasuk kamu, dan Mbak akan lebih senang lagi kalau kamu nggak ikut campur masalah Mbak Maya, ya? Mai, kamu tuh dari mana aja sih? Nih, Alif itu dari tadi rewel nyariin kamu. Ditelepon nggak peduli, nggak diangkat. Bukannya nggak peduli, Mam. Tadi Maya itu lagi ada arisan. Sini sayang, katanya kangen sama Mama ya. Pinter ya. Apa itu? Ya udah, Mami, aku masuk ya. Fit, kursusnya gimana tadi? Fit, Papi tuh ngomong sama kamu. Kamu kok diem aja? Iya, Pi. Enak, lumayan. Jadi bisa ngisi waktu. Jadi benar Mas mau nginep di sini? Iya. Kamu seneng nggak? Ya seneng lah Mas. Halo, kenapa Mai? Alif pengen ngomong sama aku. Iya, Alif. Kamu kangen sama Papa ya? Iya. Bentar lagi Papa pulang ya. Oke. Aku kayaknya nggak bisa nginep, Lus. Kalau sama Maya aja sih aku cuek. Tapi barusan Alif manggil-manggil, terus dia bilang dia kangen sama aku. Aku pulang aja ya. Kamu nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa lah Mas. Mas kan bisa nginep di sini kapan aja. Tumben dia pengertian banget. Biasanya ngambek. Ya udah, besok aku jemput ya.
lihat, Lus. Kamu memang pinter, Rok. Kamu juga pintar, Lus. Sekarang kamu udah punya apartemen mewah. Mobilnya kapan? Ya kamu mintalah sama Maya. Masa aku terus sih? Aku kan gak enak. Aku udah minta apartemen terus minta mobil. Ya udah, kita pikirin nanti aja. Sekarang yang penting kartu as mereka sudah ada di tangan kita, Lus. Tapi inget ya, Mas. Besok pagi-pagi kamu udah harus cabut dari sini. Soalnya Mas Bram pasti jemput aku, ya? Siap, beres. Ya udah, aku tunggu ya. Kamu udah di jalan kan? Ya. Assalamualaikum. Kamu itu ngapain sih, Fit? Pakai ikut kursus masak segala. Kamu tuh kan nggak boleh capek. Kursus masak aja nggak capek kok, Oma. Kamu itu harus jaga kesehatan. Banyak berolahraga, banyak makan toge, supaya kamu itu cepet-cepet dapat hamil lagi. Jangan kamu itu sibuk ini itu, akhirnya kamu tuh jadi capek. Keturunan ya untuk keluarga kita ini penting sekali. Apalagi Farel itu ya anak lelaki tunggal kita. Dia kan yang ngurusin perusahaan ini. Setelah itu anak kalian yang melanjutkannya. Kenapa sih kamu itu pasrah begitu? Usaha dong, Fitri. Usaha. Ya Tuhan. Kenapa sih kamu? Kok kayaknya kamu itu pasrah begitu? Nggak mau lagi hamil? Kenapa sih? Pokoknya kamu harus turutin saran Oma. Ya, kamu tuh harus ikut latihan yoga. Yoga itu bagus untuk kamu. Cucu temen Oma ya, dia itu sudah lama gak hamil. Begitu dia latihan yoga, langsung dia hamil. Aku gak mau hamil. Aku gak mau hamil lagi. Aku gak mau. Pergi, Oma, pergi. Kenapa Oma selalu neken aku supaya hamil? Kenapa semua orang di sini nyuruh aku hamil? Aku gak mau hamil. Pergi, Oma, pergi. Aku mohon pergi. Aku gak mau hamil. Oma, pergi. Apa? Kurang ajar kamu ya? Berani bentak-bentak Oma, ha? Apa saja kalau Oma minta kamu hamil lagi? Kurang ajar! Pi, itu kan suaranya Fitri. Astaga, Mi. Kok Fitri histeris gitu? Mam, Fitri kenapa sih, Mam? Tahu tuh dasar anak kurang ajar, berani dia bentak-bentak orang tua. Ayo, Pi. Maafin aku, Oma, maafin aku. Aku juga gak tahu kenapa tadi aku tega sama Oma. Aku gak tahu kenapa aku marah-marah. Ma, ada apa sebenarnya? Fitri nggak pernah kayak gini sebelumnya. Anak itu udah gila, Tama. Mama kasih nasihat baik-baik, malah dia teriak-teriak depan Mama. Kayaknya sarafnya itu terganggu. Kalian tuh harus hati-hati. Fitri, kami mau bicara sama kamu, Fit. Fitri. Fitri buka pintunya. Kamu lagi ngapain sih, Fit? Ayo sayang, buka pintunya, Fit. Pi, kayaknya Mami harus telepon Farel ya. Ya, Mi. Rel, kamu lagi di mana sih, Nak? Kamu cepet pulang ya, Rel ya. Fitri, Rel, dia lagi histeris. Abis berantem sama Oma. Kenapa, Mi? Kok bisa? Mami nggak tahu jelas, Rel. Dia tuh tiba-tiba teriak-teriak histeris gitu. Ya udahlah, Nak, kamu pulang ya. Yaudah, aku bentar lagi nyampe rumah, Mi ya. Iya, Rel. Fitri berantem sama Oma. Kok bisa? Ini pasti gara-gara Oma nih.
Ya Allah, Fitri. Atas nama cinta. Ada apa, Oma? Fitri mana? Farel, kasih nasihat ya istri kamu ya. Sama orang tua itu harus yang sopan. Dia sudah berani bentak Oma. Nggak mungkin Fitri bentak Oma. Jadi kamu itu nggak percaya ya sama Oma? Tanya tuh sama mami papi kamu. Mereka juga dengar. Fitri nggak akan kasar. Kalau nggak ada yang memulainya, Oma. Kamu itu selalu deh ngebelain istri kamu terus. Dengar Oma dong. Oma tuh cuma nyaranin macam-macam sama Fitri supaya dia tuh cepat hamil. Dia malah ngusir Oma, teriak, kebentak. Katanya dia tuh gak mau hamil. Shh, Oma udah ya. Rel, tapi Oma bener. Kak Maya tuh ngelihat sekarang itu istri kamu tuh banyak berubah, Rel. Sekarang mana dia? Fitri di kamar, Rel. Tapi kamarnya dikunci. Jadi kita semua nggak bisa masuk. Fitri. 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 Sayang. Ya Allah, Fitri. Bisa kami masuk? Rel, ada apa sebenarnya dengan Fitri? Enggak, Fitri cuma stres aja. Pi, tolong bilangin Oma, jangan selalu menekan istri saya, Pi. Aku mohon sama Papi. Tolong bilang sama Oma, Pi. Jangan pernah menekan Fitri lagi, Pi. Fitri tadi mengunci diri dia. Dan dia ada di siraman shower, Pi. Karena sangat tertekan dengan omongannya Oma. Abi ngerti, Rel. Fit, kamu tenang aja, ya. Biar Papi ngomong sama Oma. Kamu dengarkan, Fit? Semua di sini menunggu kamu. Sayang sama kamu. Jadi kamu jangan pernah dengar Oma ya. Ya sayang ya. Kamu masih cinta sama aku kan? Sayang. Kamu masih cinta sama aku kan? Lalu kenapa kita harus kehilangan harapan, Fit? Kita masih bisa berusaha. Kita masih bisa berdoa sama Allah. Allah pasti bantu kita, Fit. Dialah pemilik segalanya. Karena aku nggak bisa ngasih harapan lagi sama kamu. Maksud kamu? Aku udah divonis dokter. Aku nggak bisa hamil.
sama Oma. Sekarang kami boleh masuk? Pi, tolong Pi. Jangan ganggu kami dulu. Fitri masih sangat sedih, Pi. Kasih waktu 10 menit ya, Pi ya. Aku mau bicara sama Fitri dulu. Maaf ya, Pi. Ya. Ya, Mi. Rel, aku mohon ya. Kamu jangan kasih tahu apa-apa dulu sama mereka. Jangan kasih tahu kalau aku nggak bisa hamil lagi. Aku nggak mau mereka stres, terutama papi. Aku nggak mau sampai papi kenapa-napa. Iya, Fit. Aku janji aku nggak akan bilang sama mereka. Kamu tenang aja ya. Sekarang ikut aku ya, Fit ya. Mau kemana? Aku nggak mau kemana-mana, Rel. Aku mau di sini aja. Aku pengen kamu senang, Fit. Kamu ikut aku aja ya. Ayo ya. Tapi Rel, kita mau kemana? Udah. Kamu ganti baju, Gi. Apa ada metode kedokteran yang misalnya terapi, operasi, Dok, atau apa, Dok? Tidak ada, Pak. Kami juga tidak mau memberikan harapan palsu. Kita hanya mengharapkan mukjizat dari Allah. Kalau Allah memang menghendaki, apapun akan terjadi. Atas nama cinta. Kok kamu jadi nyalahin mama terus sih, Tama? Ma, tadi kan aku udah bilang, Farel itu paling marah kalau Mama udah mulai ikut campur urusan rumah tangga mereka. Jadi tolong ngerti. Mau kemana kalian, Rel? Mau keluar bentar, Bi. Mau nenangin pikiran. Hey, Fit. Saya kesini cuma mau penjelasan dari dokter, Dok. Istri saya bilang dia tidak bisa hamil lagi, Dok. Itu apa benar itu, Dok? Tolong istri saya, Dok. Pak, kita harus terima kenyataan ini bersama. Memang ada kelainan anatomi di rahim istri Bapak. Dalam kasus Bu Fitri, tempat menempelnya sigot ini terbatas. Boleh dibilang terganggu karena adanya selaput di uterusnya. Bahkan jika terjadi pembuahan, kontraksi sedikit aja akan mengalami keguguran. Jadi benar-benar nggak ada harapan, Dok. Apa ada metode kedokteran yang misalnya terapi, operasi, Dok, atau apa, Dok? Tidak ada, Pak. Kami juga tidak mau memberikan harapan palsu. Kita hanya mengharapkan mukjizat dari Allah. Kalau Allah memang menghendaki, apapun akan terjadi. Baik, Dok. Kalau ini kenyataan yang saya harus terima, setidaknya saya puas udah mendengar penjelasan dari dokter. Baik, Dok. Kalau begitu terima kasih. Saya permisi dulu. Selamat malam, Dok. Malam. Udahlah, Fit. Nggak usah ditangisin lagi. Aku udah bisa menerimanya kok. Yang penting aku udah mastiin sama dokter Hardian dan udah melihat medical report itu. Kalau ini kenyataan yang harus kita hadapi, Fit, kita harus hadapi bersama. Ya?
Jangan ditangisin lagi ya. Tapi aku kesel. Kenapa aku harus mengecewakan papi? Kamu ingat kan? Gimana ekspresi bahagianya papi pas tahu aku tuh hamil. Dan sekarang, kamu juga bayangin gimana sedihnya papi kalau tahu aku nggak bisa ngasih dia cucu. Soal papi biar aku yang ngomongin, Fit ya. Pokoknya kita tinggal tunggu saat yang tepat untuk ngomong sama dia. Kamu pokoknya tenang aja ya, Fit ya. Sayang, hapus air mata kamu nih. Ya Allah, kuatkan aku. Sebenarnya aku juga merasa hancur banget. Tapi kalau aku lemah itu hanya akan menambah beban Fitri. Norman! Apaan sih pagi-pagi udah teriak-teriak? Kamu kok tega sih ngerjain anak orang begini? Tadi kamu suruh nyetrika, nyuci baju. Sekarang kamu suruh ngepel. Waduh, man, kamu tuh keterlaluan ya. Ah, kirain ada apaan. Udah biarin aja, kenapa sih? Hitung-hitung punya pembantu gratisan. Jadi kan mama sama papa enak sekarang. Tega bener sih kamu, Man. Dia ini kan datang ke sini mau jadi artis sinetron. Nggak apa-apa kok, Bu. Ini kan masih taraf ospek, Bu. Perpeloncoan. Nah, tuh si Bemo aja gak kenapa-napa, ikhlas. Lagian hitung-hitung latihan buat aktingnya dia nanti kalau misalnya dapat peran jongos. Hah, terserah deh. Mama mau ke pasar dulu buat dagang. Bu, saya anterin ya. Malah saya ikhlas loh, bantuin masak Ibu. Tapi kalau dagangan Ibu bakso. Kalau gado-gado saya nggak bisa, Bu. Kalau masalah bakso, Bu, ini ahlinya, Bu. Ngerti sendiri kan, Bu? Wonogiri terkenal dengan baksonya. Yang bener kamu. Ya udah, kamu ikut aja ya. Tapi bener, yang masak bakso kamu ya. Beres, Bu. Asik! Eyang jualan bakso. Nanti juga makan bakso terus deh. Monggo, Bu, saya anterin pakai bajai. Bemo, emang lo bisa bawa bajai? Emang lo punya SIM? Ya udah, saya sama Ibu duduk di belakang. Teacher aja yang nyetir. Laurel, kamu nggak ke kantor? Enggak, Fit. Aku pengen ngajak kamu jalan-jalan. Aku sengaja cuti, Fit. Emangnya mau ngajak aku mana? Pokoknya yang bisa bikin kamu lupain kesedihan kamu. Dan memberi harapan yang baru buat rumah tangga kita, Fit. Apa sih? Aku nggak ngerti. Udah, daripada penasaran, kamu sekarang ganti baju, terus ikut aku ya. Ayo ganti baju. Apa mau aku ganti ini? Ini keluarga Om Farel sama Tante Fitri. Kalau Om yang ini namanya Om Utama. Tunggu, Rel. Ini anak siapa? Atas nama cinta. Pagi, Bu. Ini Pak Farel yang tadi telepon saya. Beginilah Bu, Pak, keadaan panti asuhan kami. Di sini saya sebagai pengurus panti asuhannya. Dan anak-anak biasa memanggil saya Bunda. Rel, ini apa sih? Aku mau ngomong sebentar sama kamu di luar. Bunda, permisi sebentar ya. Saya mau ngomong sama suami saya. Bentar, Bu ya. Rel,
sih ngajak aku ke sini? Aku mau adopsi satu anak laki-laki dari panti asuhan ini, Fit. Kenapa kamu nggak ngomong dulu? Kan kita bisa kompromi. Aku cuma pengen berusaha untuk menenteramkan keluarga kita, Fit. Dengan kehadiran anak. Papi itu pengen keturunan benar-benar langsung dari rahim aku. Anak kandung aku sendiri. Bukan sekedar anak. Emangnya kamu pikir anak itu kayak mainan di toko? Yang kita bisa pilih cuma langsung bayar. Aku tahu, Fit. Tapi kalau satu jalan udah tertutup, kan kita masih bisa cari jalan yang lain, Fit. Lagian masalah ini nggak usah terlalu dipusingin lah, Fit. Anggap aja kita sekalian membantu anak yatim piatu itu. Mereka kan butuh kasih sayang juga, Fit. Simple kan? Nah, Fasya, ini keluarga Om Farel sama Tante Fitri. Kalau Om yang ini namanya Om Utama, Tante Lia, sama Oma. Nah, kalau Oma jangan didengerin, ya? Tunggu, Rel. Ini anak siapa? Ini Fasya, Pi. Anaknya temanku. Soalnya temanku lagi tugas ke luar negeri, jadi mereka nitipin ke aku sama Fitri. Jadi buat pancingan ya, Rel? Ini rokok siapa? Mampus gue. Duh, Rocky sembarang banget sih. Lus, ini rokok siapa, Lus? Ya Allah, aku hamil. Maafin aku sama Fitri karena nggak bisa membahagiakan Mami sama Papi. Karena Fitri nggak bisa memberikan cucu buat Papi, Pi. Papi kenapa, Pi?